Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran kimia. Sebelum mulai belajar, perhatikan gambar tayangan berikut. Logam-logam seperti emas dan perak digunakan untuk membuat perhiasan seperti cincin, gelang, kalung, dan perhiasan-perhiasan yang lain. Namun harganya sangat mahal. Agar terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka dibuatlah perhiasan imitasi. Bagaimana cara pembuatannya? Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan atau sebagai kata kuncinya adalah anoda merupakan kutub positif, katoda merupakan kutub negatif, dan perubahan energi yang terjadi adalah dari energi listrik menjadi energi kimia. Nah, sekarang perhatikan bagian dari sel elektrolisis. Yang pertama adalah elektrolit yang ditempatkan dalam suatu wadah. Kemudian batang elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit dan kemudian dihubungkan dengan sumber arus. Maka akan terjadi suatu reaksi. Anoda merupakan kutub positif dan pada anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan katoda sebagai kutub negatif, di situ akan terjadi reaksi reduksi. Elektrolisis dibagi menjadi dua, yaitu elektrolisis larutan dan elektrolisis leburan. Kita akan bahas dulu elektrolisis larutan. Untuk melihat persamaan reaksi dalam elektrolisis larutan, maka kita akan bedakan beberapa ketentuan reaksi-reaksi yang terjadi pada katoda dan reaksi-reaksi yang terjadi pada anoda. Untuk reaksi yang terjadi pada katoda, yang pertama, perhatikan deret volta yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana di sebelah kanan itu adalah logam-logam yang memiliki harga inol sel positif, sedangkan di sebelah kiri atom H adalah logam-logam yang memiliki harga inol sel negatif. Ion positif dari logam-logam di sebelah kanan hidrogen pada deret volta akan tereduksi dan mengendap pada katoda. Sedangkan ion positif dari logam-logam di sebelah kiri hidrogen pada deret volta tidak tereduksi, kecuali beberapa logam berikut. Hal ini disebabkan karena ion H+ dari H2O lebih mudah tereduksi. Reaksinya, reduksi dari H2O akan menghasilkan gas hidrogen dan OH-. Jika larutan elektrolit adalah berupa asam, maka ion H+ dari asam akan tereduksi, bukan ion H+ dari H2O. Reaksinya adalah 2H+ menghasilkan gas H2. Sekarang perhatikan untuk reaksi-reaksi yang terjadi pada anoda. Anodanya itu perhatikan dibedakan menjadi dua. Ada anoda yang tidak inert seperti Cu, Ag, maka logam anoda akan teroksidasi. Sedangkan jika anodanya inert,
PT, AU atau karbon, maka ion negatif yang tidak mengandung oksigen seperti Cl-, Br-, dan I- akan teroksidasi dengan reaksi sebagai berikut. Misalnya Cl-, maka akan diubah menjadi gas Cl2. Jika ion negatif yang mengandung oksigen, misalnya SO42-, NO3-, dan PO43-, dan ion-ion yang lain, tidak teroksidasi. Tetapi yang teroksidasi adalah ion O2- dari H2O. Reaksinya adalah H2O akan dioksidasi sehingga menghasilkan gas oksigen. Jadi sekali lagi anak-anak perhatikan untuk reaksi di anoda itu, lihat dulu anodanya inet atau tidak inet. Kemudian baru lihat anionnya, apakah dia mengandung oksigen atau tidak mengandung oksigen. Oke, sekarang kita lihat contoh terjadinya elektrolisis. Perhatikan bagan berikut. Kita akan mengelektrolisis larutan NaCl. Setelah elektrodanya kita hubungkan, maka perhatikan di situ akan terjadi ionisasi menjadi Na+ dan Cl-, yang masing-masing ionnya akan menuju pada elektroda. Ion Cl- akan menuju ke elektroda positif atau anoda, sedangkan ion Na+ akan menuju ke elektroda negatif atau katoda. Kalian bisa melihat di situ hasilnya, ternyata di anoda adalah gas Cl2 dan di katoda adalah gas hidrogen. Bagaimana reaksi yang terjadi? Kita lihat pada paparan berikut. 2 NaCl akan terionisasi menghasilkan 2 Na+ tambah 2 Cl-. Reaksi pada katoda, kenapa di situ H2O? Karena ion Na+ berada di sebelah kiri atom H, sehingga tidak bisa direduksi, maka yang direduksi adalah airnya. Sehingga reaksinya 2H2O akan menghasilkan H2 tambah 2OH-. Sedangkan reaksi pada anoda adalah 2 Cl-, karena Cl- berasal dari anion yang tidak mengandung oksigen, sehingga langsung dioksidasi menghasilkan Cl2. Sehingga reaksi totalnya adalah 2 NaCl ditambah 2 H2O menghasilkan 2 Na+ tambah H2 tambah Cl2 tambah 2 OH-. Kita lihat contoh yang lain. Di sini adalah elektrolisis larutan BaNO32 masih menggunakan elektroda karbon. Yang pertama kita buat dulu ionisasi dari BaNO32. Hasilnya adalah Ba2+ tambah 2 NO3-. Kemudian baru kita lihat reaksi-reaksi yang terjadi pada katoda dan pada anoda. Pada katoda yang direduksi adalah H2O. Kenapa? Karena Ba2+ merupakan ion yang ada di sebelah kiri atom H atau dari golongan 2A, sehingga yang direduksi adalah airnya, menghasilkan gas hidrogen. Kemudian yang di anoda, ternyata anionnya mengandung oksigen, sehingga yang dioksidasi adalah airnya yang menghasilkan gas oksigen. Reaksinya 2H2O menghasilkan O2 tambah 4H+. Kalau kita jumlahkan maka akan menjadi reaksi total.
BaNO32 ditambah 6H2O hasilnya adalah Ba2+, tambah 2NO3- tambah 4OH- tambah O2 tambah 2H2 tambah 4H+. Ada satu contoh lagi yaitu larutan CuCl2, kita gunakan elektrodanya adalah Pb. Perhatikan reaksinya, CuCl2 menghasilkan CO2+ tambah 2Cl-. Reaksi pada katoda, Cu merupakan logam yang berada di sebelah kanan atom H. Maka CO2+ nya direduksi sehingga menghasilkan Cu. Sedangkan pada anoda, Pb itu merupakan anoda yang tidak inert sehingga dia sendiri yang akan teroksidasi. Pb menghasilkan Pb2+. Sehingga reaksi totalnya CuCl2 ditambah Pb menghasilkan Cu tambah Pb2+ tambah 2Cl-. Nah, sekarang kita akan bahas jenis reaksi elektrolisis yang kedua, yaitu reaksi elektrolisis leburan. Elektrolisis leburan melibatkan reaksi redoks sederhana karena berlangsung tanpa air. Beberapa logam seperti Na, Mg, Ca, dan Al diperoleh dari elektrolit lelehan senyawa logamnya dengan sel ini. Ion-ion logam tersebut akan tereduksi menghasilkan logam-logamnya. Perhatikan ini untuk contoh dari elektrolisis leburan. Yang kita uji di sini adalah leburan dari NaCl. Kemudian setelah kita hubungkan dengan sumber arus, maka akan terjadi reaksi sebagai berikut. Kalian bisa melihat di situ setelah ion-ionnya menuju katoda dan anoda, maka pada anoda dihasilkan gas Cl2 dan di katoda di situ mengendap logam natrium. Persamaan reaksinya kalian bisa lihat sebagai berikut. NaCl liquid menghasilkan Na+ dan Cl- yang semuanya liquid. Kemudian reaksi pada katoda itu langsung direduksi ion logamnya ya. 2Na+ tambah 2E menghasilkan 2Na. Sedangkan di anoda 2Cl- akan dioksidasi menghasilkan Cl2. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka 2NaCl akan menjadi 2Na yang tadi mengendap atau menempel dan ditambah gas Cl2. Anak-anakku, dalam menuliskan reaksi elektrolisis ini diperlukan ketelitian ya, sehingga kalian jangan buru-buru, harus teliti, perhatikan dengan baik reaksi-reaksi yang ada pada anoda dan reaksi-reaksi yang ada pada katoda. Selamat berlatih, kalian adalah anak-anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.